Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa nashkuru ala fali zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nasi bi taqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin tanggal Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Mukmin Jalan Bunga Mawar ini pada tanggal 15 Oktober 2021 atau bertepatan pada tanggal 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi kita harus mengerjakan amal ibadah, dan di sisi lain kita harus mengerjakan bagaimana supaya berbuat baik agar amal ibadah kita tidak siang begitu saja. Bahwa kita sudah sholat itu sangat bagus, bahwasanya kita sudah mengerjakan zakat itu sangat mantap, bahwasanya kita telah pergi haji, alhamdulillah. Menjadi pertanyaan kaum muslimin, apakah amal-amal kita yang hebat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja? Nanti dulu kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah seluruhnya. Salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menyelesaikan yang 6 perkara ini. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah bersabda daripada hadis, beliau mengatakan ada 6 perkara yang merusak amal ibadah. Yang pertama adalah al-istighalu bil uyubi khalqi. Orang yang terlalu sibuk mengurus aib orang lain. Ini perlu digaris bawahin. Sibuk dia mengurus aib orang lain. Habis waktunya hanya untuk menceritakan kejelekan orang lain. Dicari-carinya kesalahan orang lain. Padahal kaum muslimin aib dia luar biasa banyaknya, tapi dia enggak melihat. Dicari-carinya di mana kesalahannya. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Seharusnya kaum muslimin kita menutup aib famili kita. Seharusnya, tapi kita enggak. Bagaimana orang itu bisa mampus, terperosok, atau karena masalah ekonomi, persaingan hidup, terjahir apa? Alhamdulillah, senang dia melihat orang itu susah. Bahkan kalau dia senang melihat orang itu susah, bahkan dia mengatakan itulah karena daripada ajab Allah. Dibilangnya lagi ajab Allah, kena ajab dia. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kalau kita lihat yang namanya kaum muslimin satu sama lain itu saling namanya menasihati. Suba liman saqalau aibu an uyubin nas. Rasulullah bersabda, beruntunglah orang yang dia tahu akan kekurangan diri dia sehingga dia tidak sempat mencari kesalahan orang lain. Tidak mau dia mencari kesalahan orang lain. Dia sibuk dengan aibnya sendiri. Bagaimana dia harus berbuat baik sama orang, bagaimana ibadah dia, apakah ibadah dia diterima oleh Allah. Dia tidak mau mengurus orang lain. Karena merasa apalah artinya saya mengurus orang lain, sementara ibadah saya sendiri pun entah bagaimana. Ini dia. Kadang-kadang kaum muslimin yang jadi pertanyaan kita kadang-kadang mengaji di masjid ini 15 menit. Tapi ngomongin orang adalah sampai 2 jam. Ini yang menjadi permasalahan kita. Seharusnya kita datang beribadah ke masjid ini mendapat pahala, bahkan menjadi malapetaka mendapat dosa. Kenapa? Karena sibuk mengurus aib orang lain. Kaum muslimin,
saking sibuknya kita menilai dari masalah orang lain, sehingga kekuatan umat Islam menjadi turun. Kita lihat kemarin dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan kuota dari untuk umat Islam kota Medan yang wajib mengaji, yang Bilal, yang ustadz-ustadz yang mengajar itu ada 1771 yang diberikan dari Pemko Medan untuk umat Islam. Akan tetapi yang dipenuhi cuma 221. Kemana yang lainnya? Karena kita sibuk mencari-cari aib orang lain, sibuk kita. Seharusnya kita yang menjadi umat Islam ini kita peka dengan keadaan ini. Terakhir apa? Uang yang dana yang begitu banyak dari Pemko dikembalikan lagi. Bahkan umat yang lain yang diberi jatah daripada enggak sebanyak kita, 500 jatahnya, mampu mereka penuhi semua. Ada apa? Mereka konsekuen dengan ibadahnya. Bagaimana kita? Hari ini kita yang rajin sholat, yang rajin bersedekah, yang rajin infak. Akan tetapi kaum muslimin kita masih mencari kesalahan orang lain. Hari ini kita lalai, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persatuan umat Islam kita hancur. Seharusnya kita yang datang ke masjid ini bagaimana bisa menyatukan umat Islam, bukan saling gesek gosok di antara kita. Ini yang menjadi pertama adalah karena sibuk mengurus aib orang lain. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qaswatu qalbi, yaitu orang yang keras hatinya, enggak mempan namanya nasihat sama dia. Nasihat ini kan ada dua, dunia ini nasihat. Ada nasihat yang kita lihat, ada nasihat dari diri kita sendiri. Nasihat yang kita lihat, oh iya ya, kemarin itu kawan itu baru hidup, sekarang sudah tiada, baru kemarin bersama kita. Ini kan nasihat. Oh iya ya, kemarin kita menggotong kawan itu, dia tidak mampu lagi berjalan dan akhirnya meninggal, digotong ke kuburan. Ini kan menjadi nasihat. Kita enggak terpikir ke situ. Yang matilah situ, yang digotong-gotong itu, enggak ada peduli bagi kita. Enggak keras hati kita ini untuk yang enggak lembut hati kita ini untuk menerima nasihat. Seharusnya ya Allah, beliau telah tiada, beri pelajaran bagi kita. Bersyukurlah kita masih Allah beri kesempatan hari ini. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dalam diri kita, yaitu bahwasanya kita mata kita sudah kabur, yang hari ini kaki kita sudah mulai agak payah bergerak. Ini kan nasihat yang Allah berikan kepada kita. Iya ya, berarti saya harus lebih hebat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita salah. Sudah kaki kita tidak bisa berjalan, bahkan lebih hebat kita duduk di warung kopi daripada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada faedah nasihat bagi kita. Lalu yang menjadi pertanyaan kaum muslimin, bagaimana lagi Allah memberi nasihat bagi kita yang luar biasa? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kaum muslimin kita umat Indonesia ini paling enak menerima nasihat. Lain Islam bagaimanapun ketika berhasil di Jazirah Arab itu luar biasa. Jazirah Arab itu kenapa Islam berhasil itu luar biasa. Manusianya primitif, orangnya keras, bahkan brutal, tidak pernah mengenal yang namanya Tuhan. Yang luar biasa sadisnya ketika itu di kerjanya perang dan segala macam. Islam berhasil di situ. Luar biasa, bisa menggeserkan budaya yang kasar ke budaya yang lembut. Kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia ini budayanya sangat lembut. Akan tetapi kita tidak bisa juga menerima yang namanya nasihat. Lalu bagaimana lagi yang Allah berikan nasihat kepada kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Kita katakan kaum muslimin kata hebat. Semana hebat kita? Kita katakan kita kaya. Apa yang telah kita kayakan? Kita katakan kita akan pinter, sombong kita segala macam. Tentang sudah hebat dia bacaannya. Apa yang dapat yang kita ambil dari ilmu kaum muslimin? Semuanya bakal mati. Fir'aun yang katanya hebat tenggelam juga. Namrud yang kaya terkapar. Napoleon Bonaparte yang kata singa lautan Eropa terkubur juga. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini marilah kita beri masukan, yang orang beri masukan kita terima, yang nasihat yang dari kita terima. Tidak lama hidup di dunia ini. Kalau nasihat yang Allah berikan dunia ini pelajaran kita, tidak akan pernah Allah berikan nasihat ini kepada orang-orang dahulu. Karena begitu dahsyatnya orang-orang yang dulu tidak mau menerima nasihat. Allah beri, bahkan mereka melempar para nabi segala macam. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kaum muslimin, Allah beri nasihat kita ini supaya bisa kita cerna dan kita terima. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merusak amal ibadah kita, wa hubbud dunya.
Terlalu cinta kepada dunia, cinta kepada harta sangat bagus. Cinta kepada anak wajib. Cinta kepada tanah air sebagian pada imam. Tapi memakai kata terlalu ini yang menjadi masalah. Dia tidak sholat, sibuk dia, tidak mau sholat. Kenapa? Karena dia mencari rezeki. Nggak peduli dia. Azan berkumandang segala macam, sibuk dia mencari rezeki. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah saja mencari rezeki, tapi panggilan Allah yang mulia itu jangan sampai kita lewatkan. Pertanyaan kaum muslimin, kenapa kita 40 tahun hidup ini susah kali hidup, susah kali, bahkan rumah pun kita ngontrak sana ngontrak sini. Intinya kita tidak istiqomah beribadah kepada Allah.